Jadi itu tingkat apa yang di Jakarta? Lomba nasional. Nasional dan waktu itu 5 besar. Langsung 5 besar. Ya audisi juara 1, terus habis gitu dia langsung ke Jakarta, langsung masuk 5 besar. Itu yang saya langsung, oh berarti ya ini punya bakat. Karena dia satu-satunya peserta di antara ratusan peserta yang tidak ikut agensi. Sampai akhirnya waktu SMA, kebetulan ini juga jalan Tuhan. Makanya saya selalu melihat bahwa kadang itu tragedi itu adalah sebuah pelajaran atau sebuah warning buat saya. Jadi kakak saya kan sekolah di salah satu sekolah bergengsi. Salah satu di Surabaya itu sekolah paling susah. Sekolah Katolik paling susah. Oke, masuknya susah. Masuknya susah sekali memang. Masuknya susah, di dalam sana juga susahnya minta ampun. Nah, kakak saya tuh ya pintar ya memang, pintar sekali ngikut mama memang. Maksudnya secara untuk menyerap pelajaran itu sangatlah cepat gitu loh. Nah, tapi ketika kelas 1 SMA habis ujian kena tipes sama apa ya? Hepatitis A. Dirawat di rumah sakit 3 minggu. Nah, saya waktu itu ngerasa bahwa kalau kakak saya yang pintar aja seperti ini, apalagi saya. Cari mati ya, anggapannya gitu. Cari mati pasti kalau saya masuk sekolah itu. Nah, padahal semua jajaran keluarga dari papa, dari mama, semuanya masuk sekolah situ. Dan saya nggak mau masuk sekolah itu. Dan mau masuk sekolah itu, dan waktu itu ada pameran di sekolah, kebetulan saya tertarik dengan SMK. Dimana pada saat itu SMK belum yang diterima banyak orang. Masih dianggap bagusan SMA. Sekolah menengah kejuruan. Ya, kejuruannya juga nggak mau. Dari awal sangatlah menolak. Mama maunya sekolah biasa juga. Sekolah biasa. Enggak, pinginnya sekolah itu. Pingin dimasukin sekolah tersebut akhirnya. Tetap ngotot pokoknya. Tetap harus tes. Saya akali itu tes siapa caranya nggak lolos pokoknya. Nggak mau saya milih itu dengan tenang ya, tanpa pelajaran mengganggu. Cuma ketika saya tetap ngotot dan akhirnya bilang, "Ma, SMK ya, aku mau SMK." Dan mama bilang, "Ya udah, kalau kamu punya pilihan, kamu tanggung jawab sama pilihanmu." Pada saat ketika saya masih belum biasa ketemu orang, masih tatapan matanya lebih nggak fokus daripada sekarang, itu malah mama sudah bilang, "Kamu kalau punya keputusan dan kamu punya pilihan, tanggung jawab sama pilihan kamu. Dan memang kalau kamu mau di SMK, kasih mama prestasi. Buktikan depannya mama, kalau kamu bisa ranking." Dimana saya kalau di sekolah yang lain itu pasti rankingnya udah, kalau jumlah murid 30 saya pasti 20-an ke bawah. Pasti. Jadi Ibu Iin kenapa sebagai mama sangat insist supaya dia diperlakukan seperti anak normal gitu loh. Memang kuncinya di situ, Bu. Jadi saya tuh normalnya tapi tingkat tinggi kan, Bu. Sekolah terberat tersusah. Enggak, kalau itu sih bebas ya akhirnya Mila. Cuman maksudnya saya itu dari awal sebenarnya ada historinya, Bu. Kan tadi saya bikin makalah ya. Nah, kan saya ke perpustakaan, buka-buka buku gitu kan. Masih dalam kondisi saya ini, aduh Tuhan, kenapa ya kamu kok kasih aku 2 cobaan yang begitu dahsyat gitu loh. Nah, terus tiba-tiba pada saat saya baca satu buku ini bahasa Inggris gitu ya. Di situ ada sebuah puisi. Nah, puisi itu pada waktu saya baca, saya nangis, Bu. Kenapa? Di situ ditulis bahwa para malaikat itu rapat dengan Tuhan Yesus untuk menentukan siapa orang tua yang paling tepat untuk anak yang istimewa ini. Anak yang akan sangat istimewa ini karena anak ini bukan sama seperti anak-anak yang lainnya. Dia membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketulusan, membutuhkan cinta yang luar biasa dari keluarga ini untuk bisa mengeluarkan bakatnya. Dan dari situlah ditentukan orang itu adalah kamu. Jadi saya pada waktu, saya merinding nih ya. Pada waktu saya membaca puisi ini, saya tertegun, Bu.
Kenapa saya masih bertanya sama Tuhan? Kamu kasih aku anak seperti ini. Justru sebetulnya kamu kan sedang memilih aku. Dan dibilang di situ rapat dengan malaikat, artinya memilih keluarga yang paling tepat. Kalau sampai kami dianugerahkan Sheila, berarti kami keluarga yang tepat itu, gitu loh. Yang di mata manusia ini keluarga yang berantakan, keluarga yang nggak sempurna. Tapi kenapa Tuhan pilih saya? Nangis, Bu. Dan sejak saat itulah saya accept. Ada aja cara Tuhan bicara sama Bu Iin ya. Jadi saya accept, saya terima, saya bilang Tuhan, saya terima kasih dikasih anak ini. Saya janji, saya akan melihat dia. Walaupun cuma ada satu manusia di muka bumi ini, tapi manusia itu adalah saya yang melihat dia sebagai anak normal. Sebagai anak pada umumnya. Jadi saya langsung panggil Nadia, saya bilang, Nadia, adikmu ini perlu dibantu karena dia punya sesuatu yang spesial gitu ya. Jadi dia tidak sakit. Dia sama seperti kamu, dia punya kelebihan. Tapi kita harus kerjasama untuk ngeluarin kelebihannya ini. Nah, nanti Tuhan pasti bantu kita. Iya, Mak, Tuhan pasti bantu kayak gitu kan. Ya, jadi saya dari awal sudah paradigma saya adalah kamu nih anak kamu anak seperti anak pada umumnya, jadi kamu harus berjuang. Oh, jadi memang itu membuka inspirasi juga, Bu. Banyak orang bilangnya gini, kalau anak yang berkebutuhan khusus tuh dikatakan anak saya ada kekurangan, itu nggak boleh ya. Istimewa ini anak, istimewa, different but special, ya kan? Karena justru sampai rapat loh para malaikat sama Tuhan Yesus. Nggak gampang, gitu. Nah, dari situ kemudian saya mendidik dia untuk belajar bergaul dengan orang-orang lainnya. Makanya saya minta dia bikin daftar nama. Kemudian pada saat dia punya keinginan SMK, ya udahlah. Tapi kamu nggak boleh sembarangan. Kamu nggak boleh selalu merasa dirimu itu di bawah kakakmu, gitu loh. Jadi saya nggak kepingin kalau dia ini nggak melihat kelebihan yang Tuhan kasih. Nah, kan saya kan juga ngerti anak ini di mana kelebihannya, bakatnya, talentanya. Tuhan kirim lagi. Jadi di sekolah yang tadi nerima Sheila sit in di namanya TK Playgroup TK Bunga Bangsa, itu waktu itu saya ditanya sama gurunya, Bu, ini kita mau ada pesta akhir tahun, pesta Natal. Anak ibu mau tampil apa? Punya bakat apa? Saya pikir bakatnya apa ya? Orang anaknya masih belajar bicara gitu kan, belajar bergaul dengan orang lain. Aduh, Bu, terserah aja dipilihkan, saya bilang gitu. Nah, guru ini namanya Bumar. Dia pilihkan fashion show karena lihat Sheila cantik. Nah, terus dia dibawa ke panggung pertama. Panggung pertamanya dia ya panggung fashion show itu. Ternyata Sheila ini nggak mau turun. Jadi dia ada di panggung tuh, dia gaya begini, lama sekali gitu. Terus saya panggil, Sheila, turun. Gini, terus sampai akhirnya dua guru naik gendong gitu ya. Terus si Bumar itu ngomong sama saya, Bu, kelihatannya ini bakatnya gitu. Oh ya sudah, jadi setiap kali ada acara apa fashion show saya ikutin. Loh kok menang gitu loh. Kok menang ya. Nah, terus ada yang menarik juga pada waktu Sheila akhirnya keluar dari Playgroup Bunga Bangsa, saya minta ke sekolah Katolik, sekolah saya dulu, Santa Clara. Nggak diterima awalnya. Jadi saya minta tolong gitu. Terus susternya bilang gini, oke deh Bu, percobaan 6 bulan ya. Kalau misalnya Sheila bisa di atas rata-rata nilainya, lanjut. Kalau di bawah rata-rata, sorry Bu, karena kami nggak bisa menerima nanti protesnya dari orang tua yang lain. Ya disitulah nilainya Sheila yang tadi Sheila sebut itu. Ada 40 anak, dia ranking ke 38. Gitu. Nah, jadi kan saya kan khawatir nih gitu loh. Jadi ya disitulah saya akhirnya ya saya mengaku saya keras sama Sheila gitu. Jadi kalau dia belajar tuh saya ada waker, masih ingat Non? Ada waker itu kasih waktu belajar sebelum waker bunyi selesai ya kayak gitu. Jadi karena kan saya latih sendiri gitu. Nah akhirnya saya stres waktu itu ngajarin mencongak itu nggak bisa-bisa. Saya marah. Saya marah tuh sudah marah sama diri saya sendiri, tapi yang kena Sheila. Sheila nangis karena dia bikin sedih saya kan. Jadi saat saya masuk kamar nangis, Sheila juga nangis gitu loh. Terus saya gini, duh Tuhan, gimana ya harus bertahan dengan anak-anak yang kebutuhannya khusus kayak gini. Saya nggak sanggup lagi. Hari ini diajarin 1 tambah 1, 2 minggu bisa. Hari berikutnya lagi sudah lupa lagi.
Padahal sudah pakai segala macam, jeruk apel keluar semua gitu loh. Jeruk apel keluar. Iya gitu kan, harus dengan ada nggak bisa angka kayak gitu. Basic, ya. Nah terus akhirnya saya bilang gini, saya minta maaf sama dia, saya peluk dia. Udah Sheila, besok ada ulangan mencongak, Sheila belajar sendiri ya, Sheila pasti bisa. Nah terus saya bilang gini, Tuhan yang akan membantu kamu. Sebelum ulangan kamu bilang, Sheila bisa, Sheila bisa, Sheila pasti bisa, Sheila pasti bisa. Berdoa ya non sebelum ulangan. Dan akhirnya, lu sudah, nah diajarin mah. Enggak usah, kamu belajar sendiri. Besoknya dia ulangan, mencongak kan, dia bilang gitu, Sheila bisa, Sheila bisa, Sheila bisa, Sheila bisa. Terus dia kerjakan, enggak taunya nilainya 10. Nah, tapi 10 kan bingung toh Bu. Ini 10 yang di bawahnya 20. 10 maksimumnya 100 gitu ya. Tapi saya senang sekali karena Sheila kan pulang dari sekolah dia cuma mama kayak gitu kan, saya masih ingat dia gitu. Wah, gitu tak lihat. Berapa non? 10. Terus saya lihat di belakangnya ada tulisan good. Saya langsung peluk dia. Dan sejak itu saya dapat satu pembelajaran yang mungkin ini bagus juga untuk sahabat Crosstalk. Anak ini kan bukan milik saya. Cuman dititipin sama Tuhan. Yang pemiliknya Sheila adalah Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak mendidik dia lebih luar biasa daripada seorang mamanya. Amin. Saat itu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Saya sebagai orang tua seolah-olah bersikap menjadi kayak seorang pemilik. Yang ngatur dia, yang planning saya semua saya rencana. Sebetulnya kamu punya rencana, kamu punya cara, justru lebih bisa bekerja untuk Sheila. Saya mulai berserah diri sama Tuhan dan saya mulai tenang. Saya bilang bahwa Sheila, kamu pasti bisa menghadapi berbagai macam persoalan. Dan saat itu sejak saya menerima itu, setiap kali dia tidur saya selalu berbisik di telinganya. Sheilanya lagi tidur, Sheila, kamu jadi anak hebat ya. Kamu anak yang baik, anak yang berhasil, membanggakan orang tuamu. Sheila kamu jadi putri ya. Karena dulu dia suka, kalau ulang tahun suka pakai baju-baju putri, Snow White, kayak gitu segala macam tuh. Dan saya bilang, kamu suatu saat akan jadi putri. Dan semua apa yang saya katakan itu, setiap malam, terjadi one by one ya. Jadi memang Sobat Crosstalk kita perlu hati-hati dengan lidah kita ya. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu ada kuasa. Ya makanya suka orang bilang, udahlah gue habis dah. Itu doa loh. Gue hancur loh, itu doa. Ya kata-kata positif yang dikeluarkan, apalagi tiap malamnya. Saya juga ada kesaksian seorang ibu yang anaknya nakal sekali, kuliah nggak pernah mau, males-malesan, kurang ajar, pergi-pergi mulu. Udah nggak bisa lagi dibilangin. Waktu anaknya tidak ada di rumah, itu dia akan masuk ke kamarnya dan dia berdoa. Di situ dia melepaskan berkat, mengatakan kata-kata, kalau istilahnya mungkin sahabat-sahabat kita di karismatik suka menyebutnya prophetic words ya. Jadi kata-kata nubuatan yang baik gitu tentang anaknya. Memang berubah, Bu. Iya. Dalam nama Yesus pelan-pelan berubah. Sayang bener sama mamanya. Dia tidak kurang ajar lagi. Itu persis ya apa yang Ibu lakukan, ternyata powerful sekali untuk kelanjutan. Sheila kalau sebagai anak autism kok berani punya kemauan, nggak nurut aja mama suruh apa gitu? Ya seperti apa ya, orang tua dan anak pada umumnya ya. Dan menurutku juga berkatnya Tuhan ketika tadi saya sempat bilang bahwa karena mama berusaha untuk mengatasi tentang menjadi kepala keluarga juga ya, karena papa dengan kondisi seperti itu dan mama secara nggak langsung harus jadi kepala keluarga, jadi cukup jarangin di rumah ya memang papa sama mama yang akhirnya menuntut saya dengan Kak Nadia itu untuk harus mandiri. Dengan punya pilihan-pilihan sendiri yang dimana kita nggak bisa setiap saat, aku boleh ini nggak, aku boleh ini nggak, boleh ini nggak, aku setelah ini harus ngapain. Kita dibiasakan untuk nggak tanya seperti itu. Tapi ketika keputusan-keputusan besar, kita akan ngajak diskusi yang memang serius. Seperti saya tadi bilang ketika SMK, mama juga akhirnya setuju. Tapi semua apapun ya, orang tua ya menurut saya, mama ya, dulu pertama saya marah. Kok mama ini banyak banget sih permintaannya, harus ranking ini, harus prestasi ini. Tapi ternyata itu yang membuat saya jauh-jauh. Kalau saya tanya, apakah autisnya masih ada? Saya dijawab bingung sebenarnya. Sebenarnya apa sih? Sampai menurut saya mama saya tuh sudah berhasil
Dan Tuhan pun sudah berhasil menunjukkan keajaibannya pada seorang anak yang ya udah memang biasa aja anaknya. Tapi keajaiban ini yang buat saya dari satu persatu kejadian di hidup saya yang akhirnya, oh ternyata memang harus terjadi seperti ini. Ternyata memang saya harus autis dulu. Begitu ya? Iya. Tanpa merasa regret atau menyesal menjadi seorang autis. Iya. Karena memang buat banyak orang berbicara itu hal yang sangatlah mudah. Tapi buat saya itu adalah sebuah anugerah. Ketika saya bisa bicara di depan umum, saya bisa bicara di depan sahabat Kostok seperti ini, itu sebuah anugerah di mana yang saya dulu aja ngomong satu kata aja merah aja nggak bisa. Nggak bisa. Dan akhirnya ketika saya di SMK, ketika saya punya pilihan dan Tuhan menemani dan mendampingi saya, kok ya saya SMK tuh jurusan masak. Masak tata boga. Lombanya dimintanya apa? Debat. Apa? Debat bahasa Inggris. Lombanya tata boga, lombanya debat bicara membaca berita bahasa Jepang. Oh ya. Seperti itu semua. Dan ketika saya bisa ngimbangi ya ketika prestasi dengan jadwal sekolah, justru malah saya rankingnya naik. Di saat itu saya bilang ke Mama, Ma ini buktinya Mama. Mama minta ranking ini. Ranking tiga besar selalu dia. Iya. Dua. Ya, dua. Satu sama satu paralel. Ya. Satu terus. Dan itu saya langsung kasih ini buat Mama, ini prestasinya. Udah ya. Jadi ketika saya milih jurusan kuliah, Mama udah, ya udah. Oke. Nah pada waktu itu kan Papa masih bergumul terus ya, Sheila. Itu bagaimana efeknya ke Sheila sendiri? Waktu itu berat nggak melihat itu semuanya? Misal Mama dipukul, Sheila sempat dipukul Papa? Dilempar piring. Oh dilempar piring. Oh. Dan waktu itu ketika saya umur 16 ke 17 ya, yang waktu itu ya, yang Mama tuh nggak pernah cerita kalau Mama itu dipukuli. Tapi aku sama kakakku ya pasti udah paham lah ya. Orang kalau jatuh sama dipukuli itu pasti bekasnya beda. Bekas lukanya beda. Mama tuh selalu bilang jatuh dari tangga, jatuh dari ini, jatuh dari ini. Sampai lama-lama kita ngiranya enggak, itu dipukul. Dan akhirnya suatu hari Papa Mama sempat konflik besar. Dan waktu itu di tempat umum ya, yang dimana saya sebagai anak merasa malu sekali. Dan pulang rumah dan Mama menumpahkan semuanya, bilang iya Mama dipukul sama Papa, bla bla bla. Sampai akhirnya saya ingat bahwa waktu itu karena saya di usia yang sangat-sangat labil ya, Papa masih di luar rumah, saya ingat saya ngambil pisau. Usia 16 tahun. Karena saya nggak terima Mama saya dipukuli. Jadi kalau saya lihat, ini Papa ya, misalnya mukulin sekali lagi, ini pisau nggak apa-apa. Karena Mama sudah nggak bisa defense, udah nggak bisa. Karena Mama mungkin sayang banget ya sama Papa. Bukan berarti saya nggak sayang, tapi apa sih yang nggak dilakukan sama Mama saya? Seharusnya ketika yang menjaga itu seharusnya Papa, kenapa? Terbalik. Justru dia malah nggak terlindungi sama siapapun. Jadi kakak saya juga ada fasenya sendiri, saya fasenya se-ekstrim itu waktu itu. Dan saya nggak pernah ngaku, karena ketika Papa saya masuk rumah, pisau itu saya jatuhin. Saya gemetar, karena memang gimana ya? Darah daging bareng. Kita satu keluarga. Mau saya semarah apapun, sebenci apapun, saya nggak akan bisa. Saya nggak akan bisa ngelakuin hal se-ekstrim seperti itu. Tapi sempat emosi, saking emosinya. Emosi sesaat seperti itu. Jadi kalau bilang, apakah pernah Papa mukul atau pernah saya marah besar? Pernah, sangat pernah. Nah itu adalah kejadian yang paling ekstrim gitu. Tapi memang setelah itu memang cukup jarang ya kejadian-kejadian seperti itu. Nggak tahu mungkin karena Mama nggak cerita atau seperti apa yang akhirnya membiarkan aku sama kakak saya itu benar-benar yang oke, kita jalan dengan kehidupan masing-masing. Kakak dengan kehidupannya sendiri, saya juga yang Mama selalu mengingatkan, ayo jadi orang. Jadi orang. Yang pada akhirnya berkat Tuhan itu datang ketika saya nggak mencari. Jadi waktu itu saya SMK Tata Boga. Waktu mau kelulusan, saya ditemui sama salah satu manajemen Jakarta. Cuman karena saya datang ke acara fashion show anak jurusan sebelah. Ditawari, mau nggak ikut lomba ini, nanti kalau misalnya lolos, berangkat ke Jakarta. Dan saya nggak bilang sama Mama. Saya daftar lomba itu, lomba-lomba sendiri, baju saya tentukan sendiri. Ketika saya menang, ketika saya diminta ke Jakarta, saya baru bilang. Jadi Mama nggak menyaksikan dong kemenangan kau. Tapi ketika saya berangkat Jakarta, Mama yang dampingin dari awal. Jadi itu tingkat apa yang di Jakarta? Lomba nasional. Nasional waktu itu 5 besar. Langsung 5 besar. Ya audisi juara 1, terus habis gitu dia langsung ke Jakarta, langsung masuk 5 besar. Itu yang saya langsung
oh berarti yang ini punya bakat. Karena dia satu-satunya peserta di antara ratusan peserta yang tidak ikut agency. Semuanya ikut agency. Dia tok yang otodidak. Aku juga gak ngerti kapan anak ini belajar. Kok dia bisa, Bu, kalau di panggung dia bukan Sheila. Kayak sudah otomatis gitu ya. Betul. Dia kayak model terkenal benar, Bu. Padahal dia ini belajarnya tuh cuma gara-gara lihat TV. Dia tuh selalu lihat TV itu loh apa tuh kontes-kontes putri kecantikan tuh nggak pernah bolos sampai hari ini, Bu. Sampai hari ini dia nggak pernah bolos itu. Ya mungkin dari situ ngeliatin, bayangin sama doa saya kan, Sheila, suatu saat kamu jadi putri. Beneran, Bu. Itu putri apa? Gelar putri apa waktu itu, Sheila? Di tahun 2017 itu masuk Putri Indonesia Jawa Timur. Oh, yang tadi awal yang di Surabaya terus bawa ke Jakarta bukan itu? Bukan, itu ajang model biasa. Itu ajang model biasa? Ajang model reguler yang memang nggak ada gelar putrinya, mohon maaf, bukan biasa ya. Tapi ajang reguler memang khusus untuk mencari model yang mungkin diarahkan ke dunia acting atau memang juga ke dunia kontes kecantikan juga. Tapi karena memang saya nggak stay di sini ya, akhirnya memang nggak berlanjut memang. Tapi akhirnya memang dari kejadian itu yang mendorong rasa percaya diri saya, ternyata bisa ya. Saya baru pertama kali ikut lomba langsung 5 besar di nasional. So why not aku coba lagi yang lain. Di tingkat yang kontes kecantikan, yang padahal waktu itu diminta bicara. Yang aku harus menjawab pertanyaan. Tapi entah kenapa hatiku tuh tergerak untuk ikut lombanya. Kita lihat Sheila bisa sejauh apa. Dan waktu itu ikut Putri Pariwisata Indonesia punyanya El John Pageant. Dan waktu itu langsung 3 besar. Pertama kalinya saya diminta untuk menjawab pertanyaan di atas panggung. Saya mikir udah gak mungkin lolos. Kok nyatanya bisa. Itu usia berapa jadi tahun itu? Usia berarti 19 tahun. 19 tahun. Dan tahun depannya ikut Putri Indonesia. Masuk juga jadi Putri Indonesia Persahabatan. Ya, dan waktu itu saya puji Tuhan mendapatkan gelar persahabatan. Karena saya tahu memang secara tinggi badan memang saya nggak cukup ya. Karena kan di bawah 170 cm. Tapi ketika saya masuk di lomba itu, dan saya cerita sama jurinya bahwa saya adalah seorang terlahir dengan keistimewaan seperti ini. Yang akhirnya justru menurut saya, juri itu melihat bukan itu kekurangan. Tapi there's a value yang itu bisa inspire people. Sehingga orang melihat Sheila bukan sekedar, Sheila ini karena dia cantik tapi tingginya kurang, bukan. Tapi dia ngeliat from Sheila, she can be something, she can inspire people. Untuk orang-orang yang merasa bahwa dia nggak percaya untuk menjadi seorang putri itu susah. And from me adalah ini buktinya. Even dengan segala kekurangan, even dengan segala maksudnya latar belakang, tetap bisa menjadi putri. Jadi menjadi seorang putri itu susah bagi orang normal aja udah susah. Apalagi orang yang dengan keistimewaan ya, yang dianggap kurang gitu oleh orang. But nothing is impossible. Nothing is impossible. Dan kekurangan yang paling kentara dari seorang autis adalah tadi saya bilang adalah bersosialisasi. Ketemu sama orang, kenalan sama orang. Dan ketika saya ikut Putri Indonesia dan ketika saya paham, saya nggak akan menang. Saya tahu dari awal saya nggak akan menang karena tinggi badan nggak cukup. So apa yang bisa aku lakukan dari kompetisi ini? Selain aku menjaring relasi. Selain aku pengen tahu, kenapa sih kamu ikut Putri Indonesia? Kenapa sih kamu bisa sampai di tahap seperti ini? Berawal dari rasa penasaran ke semua orang finalis. Saya nggak nyangka saya dapat gelar persahabatan. Itu bagaimana bisa mendapat gelar persahabatan di rate-nya dari kamu tuh cepat berteman dengan semua peserta begitu atau bagaimana? Anggapannya setiap finalis itu punya kesempatan untuk memilih siapa finalis yang akan memenangkan gelar ini. Oh, jadi dipilih oleh teman-teman sendiri. Waktu itu saya incarnya menang berbakat karena kan saya bisa nari balet. Saya latihan nari balet sama salsa. Sampai berdarah-berdarah. Saya berdarah-berdarah ya kan ya. Saya pikir saya oke lah bisa Putri Indonesia berbakat. Ternyata malah persahabatan dulu yang dipanggil ya, dan saya kaget nama saya yang disebut. Dan saya ratingnya lebih tinggi. Karena dulu udah disuruh mama nyari 5 nama dan 5 alamat. Dan itu jadi akhirnya terpakai di ajang, maksudnya di ajang sekelas Putri Indonesia ya itu sangat terpakai. Ternyata ya nggak ada yang kebetulan ya dalam segala sesuatu ya. Dan yang ditanamkan di kuping kamu akan jadi putri itu juga secara nggak sadar mendorong semangat kamu gitu ya untuk bisa mencapai itu. Tapi luar biasa ya Sheila ya, maksudnya kita selama ini pikir nggak akan bisa lah orang-orang yang dengan kebutuhan khusus ataupun yang dalam tanda kutip kita sebutnya sekarang ini adalah yang spesial. Tapi kita tahu bahwa autism itu ternyata benar-benar kalau mau dibilang istimewa tuh menurut aku betul, spesial tuh betul karena
dia tidak sepenuhnya lemah semua, betul ya Bu? Iya. Correct me if I'm wrong. Yes. Artinya selalu Tuhan kasih something yang spesial di tiap-tiap selalu mereka. ada. Selalu kan? Tuhan titipkan talenta dalam setiap anak autis itu, saya percaya banget gitu. Makanya kenapa saya tulis buku ini? Saya kan bukan penulis, Bu. Cuman saya tuh setiap hari olahraga kan, jalan pagi. Satu pagi saya jalan sehat, suara itu datang terus. Pada waktu saya lagi dengerin lagu This Is Me. This Is Me. Lagu itu, film itu apa? Greatest Showman. Greatest Showman. The Greatest Showman. Iya. This Is Me itu kan saya suka banget. Itu kan cerita tentang orang-orang aneh ya. Betul. Tapi akhirnya diangkat keluar kan gitu. Nah, itu lagu denger itu saya merinding sekarang ya. Nah, kayak Tuhan itu ada yang ngomong gini, kayak ada yang ngomong, Iin, kamu tuh ngalami miracle dari Tuhan. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu sembunyi? Bukan butuh penulis, hanya butuh kamu tuh berani. Udah, tulis aja. This is me. Jadi disitulah akhirnya saya keluarkan laptop, saya ngetik, Bu. Terus saya bisa ditemukan dengan salah satu pembimbing yang membimbing nulis ya. Saya tetap ikut ya kursus dengan salah satu editor. Nah, saya tanya sama editor ini, berapa lama kalau bisa menghasilkan buku untuk penulis awal, beginners? Dia bilang minimal setahun. Dan Ibu percaya, believe it or not, 3 bulan. Ibu sini. Tuhan punya. Jadi kayak malam-malam ya, saya biasa nulis tuh malam ya, di atas jam 12 terus kayak tiba-tiba saya dibangunkan, ya? Mengalir semua gitu. Dan saya cuma pingin lewat buku ini banyak orang yang akan tergugah gitu loh. Bahwa jangan kecil hati dengan anak-anak berkebutuhan khusus apapun itu, termasuk anak-anak yang handicap. Jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan itu sangat mencintai mereka. Betul. Makanya mereka memilih keluarga yang tepat. Dan Tuhan pasti menitipkan bakat-bakat khusus yang kadang orang tidak nyangka. Hanya Anda perlu bersabar. Anda perlu terus berjuang sampai saatnya bakat itu muncul. Artinya harus berjuang menemukan itu juga ya Bu. Kadang-kadang kita cuek, malas gitu kan untuk menemukan keistimewaan anak kita. Kita hanya melihatnya kelemahan dan kekurangannya, udahlah mudah menyerah. Waktu itu Sila datang ke saya dan tiba-tiba saja ada sesuatu kejadian yang membuat dia ini harus terpilih berangkat mewakili Indonesia di India. Untuk putri-putrian juga? Iya. Harusnya bukan dia yang maju, harusnya orang lain. Tapi orang lain ini gelarnya di anulir ya. Anulir. Jadi akhirnya Sila yang harus menggantikan. Nah, kenapa kok Sila yang harus berangkat? Kalau autis saya memang udah melewatin ya. Tapi kalau penyakit ini memang tamparan keras ya. Dan waktu itu saya marah sama Tuhan. Tuhan kok nggak capek-capeknya sih ngasih ujian terus gitu. Saya udah berjuang keras untuk self-control ketika saya sebagai seorang autis. Kenapa ada self-control lagi yang berupa penyakit yang ketika saya membangun karir saya di dunia panggung, saya nggak boleh ada di atas sana. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.